Sebelum cahaya Islam menyinari dunia, Jazirah Arab adalah wilayah yang keras, tandus, dan penuh tantangan. Tapi di balik itu semua, ia menyimpan potensi besar yang kelak menjadi pusat peradaban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kisah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam video ini kita akan menelusuri bagaimana kondisi Jazirah Arab sebelum datangnya Islam. Dari alamnya, ekonomi, kehidupan sosial, hingga kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya. Yang pertama, kondisi geografis dan iklim. Jazirah Arab adalah semenanjung besar yang terletak di barat daya Asia. Wilayah ini didominasi oleh padang pasir yang luas seperti Rubal Khali, salah satu gurun terbesar dan paling gersang di dunia. Iklimnya sangat panas di siang hari dan bisa sangat dingin di malam hari. Hujan sangat jarang turun, tanahnya kering, sulit ditanami kecuali di beberapa daerah oasis yang menjadi sumber kehidupan. Kondisi ini membuat sebagian besar masyarakat Arab hidup berpindah-pindah. Mereka dikenal sebagai kaum Badui, pengembara gurun yang menggantungkan hidup pada ternak, terutama unta dan kambing. Yang kedua, kondisi ekonomi dan mata pencaharian. Ekonomi Jazirah Arab saat itu bergantung pada dua hal utama, peternakan dan perdagangan. Di daerah pedalaman, masyarakat beternak untuk bertahan hidup. Sementara itu, kota-kota besar seperti Mekah dan Yathrib berkembang karena letaknya strategis di jalur perdagangan internasional di zamannya. Kafilah dagang dari Yaman menuju Syam melintasi wilayah ini, membawa barang-barang seperti rempah-rempah, kain, kulit, dan kemenyan. Mekah menjadi pusat perdagangan yang ramai, meskipun bukan penghasil barang, tapi menjadi simpul lalu lintas ekonomi. 3. Kehidupan sosial dan adat istiadat. Masyarakat Arab pra-Islam sangat terikat pada suku. Ikatan kekerabatan adalah segalanya bagi mereka. Seseorang dihormati bukan karena akhlaknya dan budinya, tapi karena kekuatan sukunya. Hukum yang berlaku adalah hukum kesukuan, bukan hukum negara. Jika seorang dari suku-suku dibunuh, maka suku tersebut berhak membalas, bahkan dengan peperangan panjang. Ini biasanya disebut dengan tha'ar, yaitu balas dendam suku. Penyair adalah tokoh penting. Mereka menjadi juru bicara sebuah suku, penggugah semangat perang dan penjaga harga diri klan. Bahkan syair lebih dihargai daripada hukum ataupun kebenaran sekalipun. Namun perempuan saat itu tidak mempunyai posisi terhormat. Anak perempuan dianggap aib, bahkan dikubur hidup-hidup, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya karena dosa apa ia dibunuh. At-Takwir. Yang keempat, agama dan kepercayaan. Sebagian kecil masyarakat masih mengikuti ajaran tauhid Nabi Ibrahim al-Hanifiyah, tapi kebanyakan sudah menyimpang. Mereka menyembah berhala. Ada ratusan patung yang disembah dan lebih dari 300 disimpan di sekitar Ka'bah. Berhala utama seperti Hubal, Lata, Uzza, dan Manat menjadi sesembahan utama di antara suku-suku Arab. Mereka percaya berhala ini bisa memberi syafaat dan mendekatkan diri kepada Allah. Ada juga yang menganut animisme, menyembah pohon, batu, roh, dan bintang. Sebagian kecil penganut agama Samawi seperti Yahudi dan Nasrani juga tinggal di Jazirah Arab, khususnya di wilayah Yaman dan Yathrib. Kemudian yang kelima, kondisi moral dan spiritual. Secara moral, masyarakat Arab pra-Islam berada dalam kondisi jahiliyah atau kebodohan spiritual. Mereka berjudi, mabuk, merampok, dan memperbudak manusia tanpa belas kasihan. Hak-hak perempuan diabaikan. Perang antar suku berlangsung puluhan tahun tanpa akhir. Kehidupan mereka berjalan tanpa panduan wahyu. Mereka menyimpang jauh dari nilai-nilai kenabian yang dulu pernah diajarkan oleh para rasul terdahulu. Di tengah kegelapan itu, Allah menurunkan cahaya Islam lewat seorang nabi yang lahir dari kabilah Quraisy, dari kota Mekah.
Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah terakhir yang mengubah wajah jazirah Arab dan dunia. Islam datang bukan hanya dengan ajaran tauhid, tapi dengan perubahan sosial, moral, dan spiritual yang menyeluruh. Dalam video selanjutnya kita akan menelusuri lebih dalam lagi kondisi kota Mekah, peranan suku Quraisy, dan bagaimana Mekah menjadi pusat dakwah Nabi Muhammad SAW. So, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.